Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara, karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih 6 miliar dolar. Dan kita juga akan menerima investasi besar-besaran dari luar. Saya perkirakan cukup besar investasi yang akan masuk. Kita untuk itu harus benar-benar siapkan awak, siapkan manajemen, siapkan
manajer-manajer muda yang bisa menjaga, mengelola proyek-proyek ini. Total kita butuh sampai industrialisasi yang benar mungkin rencananya mungkin 10 tahun sampai 15-20 tahun. Tapi kita ingin mempercepat. Saya sangat optimis ini bisa berjalan. Saya orang yang tidak suka banyak janji, sehingga mungkin saya dituduh kurang komunikatif, tapi sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG, makan bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan, tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat. 58 juta. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta, berarti kita memberi makan berapa ya? 9 ya? 9 Singapura. 9 Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan ya. Not bad kan? Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil. Diantar makan ke rumah, termasuk lansia, diantar makan ke rumah. Not bad. Saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah, dan saya percaya yakin akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 41 juta dalam 11 tahun. Kita 58 juta dalam 1 tahun. Yang dianggap tidak mungkin dari segi manajemen. Ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini. Sama juga tadi swasembada pangan, makan bergizi, koperasi merah putih. Banyak yang mengatakan, untuk apa koperasi merah putih? Kita akan buktikan. Akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi. Sudah beroperasi, sudah berjalan. Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat. Terima kasih Pertamina. Terima kasih ESDM. Lanjutkan pekerjaan ini. Saya titip benar-benar, ya, hasilkan Pertamina yang hebat, Pertamina yang efisien, Pertamina yang jadi national champion, kebanggaan seluruh bangsa. Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization. Dulu Pertamina di awal-awalnya dipimpin oleh Pak Ibnu Sutowo menjadi agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu punya bagian advanced technology. Dimulai dari Pertamina. Advanced technology ini dipimpin oleh seorang insinyur pulang dari Jerman namanya B.J. Habibie. Bagian ini di Pertamina akhirnya menjadi BPPT. Akhirnya menjadi Nurtanio, IPTN, PTDI, menjadi PT PAL, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertamina, agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu, Pak Ibnu Sutowo yang menggagas food estate, mulai dikerjakan di Sumatera Selatan. Tapi ya tentunya yang disampaikan Menteri SDM, ada pihak-pihak yang selalu menurut saya
tidak patriotik. Di dalam tubuh kita, tapi mungkin saya tidak mengerti, apa sudah dibeli oleh bangsa lain, akhirnya berusaha menggagalkan kemampuan kita sendiri, menggagalkan prestasi kita sendiri. Kita dibuat tergantung, import beras, import garam, import negara, 3/4-nya laut, import ikan. Luar biasa. Iya kan? Saya diberitahu juga oleh para pakar, cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ya ESDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah mereka yang mau eksplorasi, ya. Jangan dikutip-kutip di depan. Jaga terus kepercayaan rakyat. Teruskan prestasi ini. Semoga kita semua diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Terima kasih. Selesai.